Siswa sekolah dasar dan pasien di RSUD Karangasem dievakuasi akibat gempa. Upaya penyelundupan benih lobster 3 miliar lebih digagalkan Bea Cukai. Om Swastiastu. Apa kabar Anda hari ini, Saudara? Selain dua topik utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik telah kami persiapkan untuk Anda. Saya Eka Saputra. Dan saya Rahma Karisma. Saudara, berikut Bali hari ini selengkapnya. Berita pertama, Saudara, gempa dengan magnitudo 4,9 berpusat di Gianyar, Bali dengan guncangan yang cukup kuat juga dirasakan di Kabupaten Karangasem. Gempa ini cukup membuat pasien dan penunggu pasien di RSUD Karangasem panik serta mengevakuasi diri keluar ruangan. Gempa dengan magnitudo 4,9 dengan titik gempa yang berpusat di Kabupaten Gianyar pada pukul 9:51 WITA dirasakan hingga di Kabupaten Karangasem. Guncangan gempa ini membuat panik pasien dan penunggu pasien di RSUD Karangasem yang langsung mengevakuasi diri dibantu para perawat ke lokasi yang aman di luar ruangan. Para pasien berada di luar ruangan hingga hampir 1 jam sebelum kemudian diarahkan kembali masuk ke dalam ruangan perawatan setelah kondisi dirasakan aman karena tidak terjadi gempa susulan. Kepanikan juga terjadi di sejumlah sekolah, namun karena siswa sudah beberapa kali mengikuti simulasi gempa yang dilakukan oleh BPBD Karangasem, siswa telah memahami apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka berkumpul saat terjadi gempa. Kejadian gempa sudah sempat ada simulasi, Bu, ya? Sudah berkali-kali. Terakhir hari Kamis lalu, Pak. Anak-anak diarahkan kemana, Bu? Anak-anak diarahkan ke titik kumpul, ada 2 titik kumpul di sekolah, di halaman depan sama di halaman belakang. Oke. Tadi keras gempanya, Bu? Keras, Pak, terasa sekali, terutama saya lagi posisi duduk tadi, keras sekali goncangannya. Tapi karena anak sedang beraktivitas, banyak yang bergerak, anak-anak tidak terlalu merasakan. Oke, jadi mereka sudah tahu kumpul di mana, Bu, ya? Ya, sudah, Pak. Sementara itu, pasca guncangan gempa, BPBD Karangasem masih mengumpulkan informasi terkait kemungkinan adanya kerusakan akibat dampak gempa. Andi Hussein melaporkan. Gempa magnitudo 4,9 mengguncang Bali pada Sabtu pagi. Gempa berpusat di darat 2 km timur laut Bali pada kedalaman 10 km. Warga yang tengah beraktivitas di dalam ruangan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar berhamburan keluar ruangan untuk mencari tempat aman setelah merasakan guncangan yang cukup kuat. Sejumlah warga mengaku guncangan yang dirasakan sebanyak 2 kali dalam beberapa detik. Panik dengan guncangan yang terjadi, mereka langsung menuju titik aman untuk menyelamatkan diri. Berasa sih. Seberapa kerasnya kira-kira? Keras banget. Keras banget ya? Iya. Kaget nggak? Iya. Kaget ya? Terus tadi apa yang dilakukan setelah berasa itu? Lari keluar sih. Tadi posisi di mana waktu kejadian tadi? Tadi di sekitar pohon mangga itu. Gitu ya. Sempet panik juga ya? Iya. Tadi pas lagi di ruangan lagi tidur-tidur aja. Terus? Itu ngerasa besar banget gempanya. Besar ya? Berapa kali berasa gitu tuh? 2 kali. 2 kali ya? Terus apa yang dilakukan tadi? Langsung keluar sih. Langsung ruangan. Langsung keluar ruangan ya? Informasi resmi dari BMKG menyebut, gempa magnitudo 4,9 terjadi pada pukul 9:51 WITA. Lokasi pusat gempa berasal pada koordinat 8.52 Lintang Selatan dan 115.35 Bujur Timur atau 2 km timur laut Gianyar. Gempa terjadi di darat pada kedalaman 10 km. Gempa dirasakan di Gianyar, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, dan Klungkung. Yuda Maruta melaporkan. Petugas karantina Bali bersama petugas Bea Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster jenis pasir yang akan dibawa ke Singapura. Sebanyak 31.850 ekor lobster tersebut diperkirakan senilai 3,1 miliar rupiah.
Sekitar 31.850 ekor benih-bening lobster dengan perkiraan nilai kurang lebih 3,1 miliar rupiah tersebut dikemas dalam 23 kantong plastik dan dimasukkan dalam sebuah koper serta tas ransel. Dalam pemeriksaan petugas, tersangka EB, 63 tahun, pembawa BBL, tidak dapat menunjukkan dokumen untuk pengeluaran BBL yang dipersyaratkan. Tersangka mengaku mendapatkan BBL dari Banyuwangi dan sebelum dibawa ke Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk terbang ke Singapura, dilakukan repacking di rumahnya di daerah Sesetan. Dalam keterangan tertulis, Kepala Balai Karantina Bali Heri Yuwono mengatakan, dampak dari eksploitasi penangkapan liar benih-bening lobster akan menjadikan negara kehilangan lobster-lobster besar, dan ini pastinya berdampak pada kerugian ekonomi yang sangat besar. Sehingga ada pengaturan penangkapan dan pembudidayaan lobster, dan ini menjadi salah satu fokus karantina dalam mencegah penyelundupan BBL oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Untuk upaya penyelamatan BBL, setelah dilakukan pencacahan dan penyisihan, BBL diserahkan ke PSDKP BPSPL, KKP untuk dilepas liarkan. Penyelundupan BBL melanggar pasal 87 junto pasal 34 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan, serta pasal 92 junto pasal 26 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Yuda Maruta melaporkan. Pasangan suami istri terpleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter. Pasutri ini mengalami musibah saat membersihkan kebun di belakang rumahnya yang berbatasan dengan Tukat Banjar Ambengan di Desa Peliatan Ubud Gianyar pada Jumat siang. Imade Artane, 53 tahun, warga Banjar Ambengan, Desa Peliatan Ubud, bersama istrinya Niwayan Artini, 54 tahun, jatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 30 meter. Saat kejadian, kedua pasutri ini sedang bersih-bersih pohon pisang yang ada di belakang rumahnya. Namun naas, tembok yang dinaiki korban untuk membersihkan pohon pisang roboh. Akhirnya, kedua korban ikut terseret ke dalam dasar jurang. Pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar dan petugas pemadam kebakaran serta petugas BPBD Kabupaten Gianyar. Untuk mengevakuasi korban, petugas sempat kesulitan untuk menentukan lokasi menaiki korban. Karena medan di sekitar kejadian sangat curam dan tanahnya sangat labil. Setelah memeriksa kondisi wilayah sekitar, petugas damkar dan BPBD yang dibantu jajaran Polsek Ubud dan warga setempat memilih lokasi untuk menaiki korban tidak jauh dari lokasi terpelesetnya kedua korban. Kan ini naik tembok, rebah temboknya, saya loncat di pinggirnya lalu jatuh. Istri saya terjun, dia ikut. Terus ada yang luka apa luka? Cuma sakit-sakit aja. Kalau istrinya? Kakinya. Setelah korban berhasil dievakuasi, keduanya dirujuk ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Karena korban Niwayan Artini mengalami luka cukup serius pada kaki kanannya, sedangkan Nimade Artane hanya mengalami luka lecet pada hidung dan pinggang. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, dua Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan serta Jemberana dinyatakan lolos tes kesehatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Datang ke TPS, memilih pemimpin Badung. Kabupaten Badung tahun 2024. Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 menjadi momen penting dalam berjalannya demokrasi di Kabupaten. Pilkada serentak di pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung.
Yang bisa dibantu? Bisa, kebetulan mau ngurus DPT. Oke, untuk persyaratannya fotokopi KK dan KTP sudah dibawa? Sudah. Boleh saya cek? Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bandung. Resmi dimulai! KPU Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan lolos tes kesehatan setelah dinyatakan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melanjutkan ke proses pendaftaran berikutnya. Pemeriksaan kesehatan dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Tabanan 2024 Iko Manggedi Sanjaya Imadi Dirga atau Paket Sandi dan Inyoman Mulyadi Inyoman Ardika atau Mulyadi Sengap dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim medis Rumah Sakit Bali Mandara yang dinyatakan kedua pasangan tersebut sehat, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Tabanan, Nikomang Yuni Lestari mengatakan, keempat calon dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran berikutnya. Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan langsung kepada license officer atau LO dari masing-masing tim pasangan bakal calon. Tidak hanya itu, soft copy hasil pemeriksaan kesehatan juga diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah atau Silonkada. Dari keempat bakal calon bupati dan wakil bupati dinyatakan mampu tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika, kemudian mampu secara jasmani dan rohani sebagai bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak tahun 2024. Artinya secara umum untuk keempat calon itu lolos untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nanti saat ini kita masih di tahapan perbaikan persyaratan calon. Jadi nanti berproses sampai dengan di tanggal 8, baru nanti ada final apakah data sudah benar atau belum benar. Dengan telah disampaikan hasil pemeriksaan kesehatan, proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tabanan akan bergeser pada tahapan verifikasi perbaikan persyaratan yang bakal diselesaikan hingga 8 September 2024. Wayan Suwantre melaporkan. Sementara itu, saudara, kedua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrane, yakni Bang Ipat dan Tambedane, telah dinyatakan lolos tes kesehatan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Keputusan ini pun disampaikan oleh KPU Jembrane setelah menerima hasil pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Bali Mandara. Komisioner KPU Jembrane bidang teknis penyelenggara, Nigusti Ayu Putu Sudiastari mengatakan, kedua pasangan calon telah memenuhi seluruh syarat kesehatan yang ditetapkan. Hasilnya menunjukkan tidak ada indikasi penggunaan narkoba pada kedua pasangan calon. Meski demikian, KPU Jembrane masih memberikan waktu hingga 8 September 2024 kepada kedua pasangan calon untuk melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti perbaikan berita acara Fermin dan penyelesaian dokumen pajak. KPU Jembrane masih memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk menyelesaikan seluruh persyaratan yang masih kurang. Hasilnya semua memenuhi syarat dan tidak ada terindikasi penyalahgunaan narkotika untuk ke calon bupati maupun wakil bupati. Berarti layak?
layak. Kesehatan lainnya? Kesehatan lainnya kita di sana cuma tidak ada menerangkan, cuman di sana kelayakannya saja. Layak dan tidaknya. Nih, layak dan tidaknya itu saja yang diterangkan di dalam tes hasil daripada pemeriksaan kesehatan. Dengan lolosan tes kesehatan, kedua pasangan calon kini semakin dekat untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jembrana. Iketu Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, menjelang Pilkada serentak tahun 2024, terdapat ribuan pemilih pemula yang belum melakukan perekaman IKTP. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem terus mengencarkan kegiatan perekaman KTP elektronik. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat, sebanyak lebih dari 5.000 orang pemilih pemula belum memiliki EKTP. Sebagian besar dari mereka merupakan pelajar SMA dan SMK yang berumur 16 tahun ke atas, yang nantinya memiliki hak pilih dalam pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kabupaten Karangasem, Iketut Yulantara mengatakan, masih terus menggencarkan pelayanan perekaman EKTP yang menyasar SMA SMK sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan target sasaran lebih dari 16.000 orang pemilih pemula. Melalui program perekaman EKTP jemput bola langsung ke sekolah ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan dan mempercepat target capaian perekaman EKTP. Yang belum melaksanakan, kami dapat laksanakan perekaman EKTP sampai sekarang adalah 5.916 orang. Di samping itu juga kami melaksanakan pelayanan seperti dalam inovasi yang kami laksanakan, yaitu Prakertiwana, datang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan perekaman pemula. Di samping itu juga Sidana siap melayani Anda dengan datang ke rumah-rumah. Untuk memaksimalkan program perekaman EKTP, pemerintah daerah juga melayani perekaman EKTP di seluruh kecamatan, termasuk menyasar penyandang disabilitas ke rumah-rumah yang terkendala untuk melakukan perekaman EKTP. Putra Widiarsana melaporkan. KPU Jembrana tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan sosialisasi pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024. KPU Jembrana masih menyasar pemilih pemula yang sudah berhak memberikan suaranya. Sosialisasi menyasar siswa di beberapa sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana. KPU Jembrana menyasar pemilih pemula dalam melaksanakan sosialisasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman terkait pemilihan kepala daerah. Seluruh siswa yang mengikuti sosialisasi sangat antusias mengikuti sosialisasi dari KPU Jembrana. Dilihat dari banyaknya yang bertanya tentang seputaran pemilu. Komisioner KPU Jembrana Angga Ratana mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan untuk mereka yang sudah memenuhi syarat agar dapat memberikan hak suaranya dan berpartisipasi menyukseskan pilkada serentak. Kita menyasar pemilih pemula, di mana di Jembrana pemilih pemula sangat tinggi, karena target kita juga di pilkada kali ini lumayan tinggi, masyarakatnya sekitar 80%. Dan tujuan kita menyasar anak-anak muda, khususnya anak-anak SMA, dan mereka tahu bahwa di tanggal 27 November nanti ada pemilihan bupati dari Jembrana. Adapun materi yang disampaikan kepada siswa atau siswi tersebut berkaitan dengan pemilu, khususnya pilkada, dan mengapa diadakannya pemilu, serta syarat-syarat apa saja sebagai pemilih. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, Indonesia Afrika Forum 2024 berdampak positif untuk Bali. Informasinya sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak,
cegah stunting sejak dini. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia. Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Universitas Dianapura Undira Bali menggelar fokus group discussion dengan tema pemetaan model pemanfaatan asrama haji embarkasi setara hotel berbintang. Hal ini pun dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat lokal dan meningkatkan ekonomi nasional. Ketua Tim Peneliti Undira Iketut Sirna mengatakan, tim peneliti ini beranggotakan 3 orang, yakni Profesor Dewa Putu Oka Prasiasa, Yeyen Komalasari, dan Iketut Sirna. Penelitian mengambil lokasi di Asrama Haji Embarkasi Medan karena asrama haji ini merupakan asrama haji unggulan dan menjadi role model di Indonesia. Namun pemanfaatan asrama haji ini belum maksimal karena hanya dipakai 3 bulan untuk persiapan naik haji dan sisanya 9 bulan masih belum digunakan secara produktif. Nah tentu di dalam peruntukan di samping kepada calon asrama haji dan umroh, nah tentu juga ke depan harapan kita dari tim peneliti adalah di sela-sela waktu juga bisa diproduktifkan untuk dipakai untuk masyarakat umum. Nah, artinya apa? Nah sesuai dengan keputusan Menkeu tentang pendanaan, nah sehingga bisa dimaksimalkan nah sesuai dengan tahun anggaran yang akan datang. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, Haji Ramlan mengatakan, asrama haji ini telah mendapatkan sertifikat setara hotel berbintang. Pihaknya berharap penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sedangkan praktisi perhotelan Theo Mahendra mengatakan, asrama haji Embarkasi umumnya memiliki 100 hingga 200 kamar, sehingga dimungkinkan untuk dibuat setara hotel bintang 3. Sertifikasi asrama haji setara hotel berbintang ini juga membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sertifikat ini juga telah diakui Komite Akreditasi Nasional untuk beberapa asrama haji Embarkasi yang dinyatakan setara bintang 3. Sugiarto melaporkan. Para lulusan dari Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Salah satunya dengan penyebaran materi mengenai keagamaan melalui media sosial. Harapan ini disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar,
Profesor Iketut Sude saat menyudisium lulusannya di Denpasar Sabtu 7 September 2024. Menurutnya Fakultas Ilmu Agama, Seni, dan Budaya sebagai lembaga pendidikan yang bergerak pada bidang keagamaan saat ini dihadapkan pada tantangan di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Sebab masyarakat lebih mempercayai informasi melalui media sosial yang belum tentu kebenarannya. Maka dari itu para lulusan yang dilepas kali ini diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu dan materi yang didapat di bangku perkuliahan kepada masyarakat luas. Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni, dan Budaya juga menyampaikan salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni mengemas isu-isu agama melalui konten menarik melalui media sosial. Selain itu dirinya juga meminta para lulusan untuk meningkatkan kemampuan diri dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana kemudian kita mengemas materi-materi yang bernuansa keagamaan itu dalam konteks modernisasi. Kalau saya kan berharap selalu supaya jangan pernah puas dengan jenjang pendidikan tertentu. Kalau mereka sudah selesaikan di S1, lanjutlah cepat-cepat ke S2. Kalau sudah selesai di S2, cepatlah ke S3. Sehingga sampai jenjang pendidikan akademik yang tertinggi. Pada yudisium kali ini tercatat 110 lulusan yang terbagi atas 104 lulusan strata 1, Prodi Ilmu Filsafat dengan predikat cum laude 1 orang, sangat memuaskan 86 orang dan memuaskan 17 orang. Untuk strata 2 tercatat 6 lulusan dengan predikat cum laude 3 orang dan sangat memuaskan 3 orang. Untuk wisudawan favorit, strata 1 Ilmu Filsafat Indu diraih Ida Ayu Putu Puspa Antari dengan IPK 3,74, predikat cum laude, dan strata 2 Ilmu Agama dan Kebudayaan diraih I Gusti Ngurah Agung Mayudi dengan IPK 3,98, predikat cum laude. Madiadi dan Soekarnate melaporkan. Saudara, dalam rangka persiapan peresmian Pasar Umum Negara, dilakukan prosesi pemelaspasan. Selain kegiatan melaspas, juga dilakukan pembagian kunci kios kepada para pedagang. Pasar Umum Negara resmi diplaspas dan dipuput oleh Ide Pedanda Gede Ketut Putra Kemenuh. Proses pembangunan pasar kini hanya menyisakan beberapa tahap akhir seperti pembersihan area luar. Segala persiapan juga terus dimaksimalkan demi memastikan acara peresmian dapat berlangsung lancar. Bupati Jembrana Inengah Tambe berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat berkenan hadir ke Jembrana untuk meresmikan pasar yang merupakan kebanggaan masyarakat Jembrana. Bupati menginginkan adanya edukasi untuk para pedagang agar mereka memahami cara berdagang yang efektif sehingga menarik minat pembeli. Mudah-mudahan di tanggal 18 sampai tanggal 21 itu Bapak Presiden bisa berkenan meresmikan pasar yang kita banggakan di negara ini. Dan yang paling penting buat kita, hari ini pedagang itu sudah merasa happy semua ya, dan sudah merasa nyaman untuk tahap mulai berdagang di sini. Kita tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Ya, jadi pelan-pelan beliau masukkan dulu barangnya, bertahap, akhirnya juga selesai. Tapi tahapan itu juga kita nggak mau juga pedagang masuk tiba-tiba seperti itu. Ada pendidikan juga. Kita mencari konsultan. Ini masih kita sama Pak Kadis yang kita upayakan. Bagaimana pedagang itu ngerti cara berjualan yang betul-betul menarik minat daripada pembeli. Saya berterima kasih atas sampai selesainya ini Bapak menyediakan tempat lagi bagus, sudah disusun dengan rapi dan sampai bahagia. Saya jaga ya. Mudah-mudahan kelanjutnya bisa lagi. Pastilah ya. Selain fasilitas yang modern dan nyaman, area pasar ini dirancang untuk menjadi tempat yang menarik bagi segala kalangan. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Pelaksanaan Indonesia Afrika Forum tahun 2024 yang digelar 1 hingga 3 September di Nusa Dua Bali memberi dampak positif langsung bagi pariwisata Bali. Hotel-hotel khususnya di kawasan Nusa Dua full book atau sudah terisi penuh. Selain karena kehadiran delegasi dari negara-negara Afrika, peserta IAF meningkatkan okupansi hotel khususnya di kawasan Nusa Dua, juga karena kehadiran dari Wisman yang pada Agustus hingga bulan September masih ramai. Ketua DPD PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, dipilihnya Bali sebagai venue IAF memberi dampak yang sangat positif bagi Bali. Suksesnya penyelenggaraan IAF tentu menjadi ajang promosi yang baik bagi Bali,
bahwa sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk menggelar perhelatan event internasional, sekaligus memperluas promosi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Selain berdampak langsung terhadap industri pariwisata khususnya hotel dan industri pendukung lainnya, IAF 2024 tentu ikut mendorong pergerakan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kedatangan Wisman ke Bali menurut Ray Suryawijaya belakangan mencapai sekitar 21 hingga 22 ribu per hari. Kenaikan kunjungan Wisman tersebut mulai berlangsung dari bulan Juni, berlanjut ke bulan Juli, Agustus hingga awal September. Apabila kondisi kondusif terus berlangsung, termasuk memasuki perhelatan Pilkada nanti, diperkirakan 7 juta Wisman yang ditargetkan Menparekraf Sandiaga Uno pada tahun 2024 dapat tercapai. Dengan catatan tidak terjadi sesuatu termasuk pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kepada manajemen hotel khususnya anggota PHRI, Ray Suryawijaya menghimbau terus meningkatkan pelayanan kepada wisatawan agar berdampak baik untuk pariwisata Bali. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Saudara, Anda masih bersama Bali Hari Ini. Persatuan Tinju Nasional Pertina Bali menargetkan 2 medali emas dalam ajang PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam PON kali ini, Pertina Bali menerjunkan 12 atlet termasuk 7 petinju perempuan. Ketua Persatuan Tinju Nasional Pertina Provinsi Bali, Made Mulyawan Arya memberikan motivasi dan arahan terhadap atlet-atlet Pekan Olahraga Nasional pada PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Pertina Bali menargetkan 2 emas dalam PON kali ini. Sejumlah atlet tinju putra dan putri telah mempersiapkan diri untuk bertanding memberikan prestasi terbaiknya. Dalam PON kali ini, Pertina Bali menerjunkan sebanyak 12 atlet, 7 diantaranya adalah petinju perempuan. Pada PON kali ini, Pertina Bali menerjunkan atlet terbanyak dalam sejarah tinju Bali. Kepada seluruh atlet diharapkan mampu meraih medali saat bertarung di Pematangan Siantar, Sumatera Utara.
Sementara itu, salah satu atlet tinju Bali, Sakti Dwi Putra, mengatakan sudah berlatih secara rutin untuk memenangkan medali emas di PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini merupakan kali kedua Sakti mengikuti PON setelah sebelumnya di PON Papua meraih medali perak di kelas 75 kg. Kami sekarang memang 2 emas ya. 2 emas, karena kami sekarang adalah meloloskan petinju terbanyak sepanjang sejarah Bali, tinju Bali, dan meloloskan petinju perempuan juga terbanyak sepanjang sejarah petinju Bali. Jadi dengan 12 petinju ini kami minimal target kami 22 emas. Ya kami semua andalan kami. Ya, kami tidak mau ini yang kami harapkan atau ini yang semua harapan kami medali. Persiapan kita pasti sangat siap. Kita ini udah persiapan dari awal tahun. Jadi bukan main-main kita persiapannya untuk PON ini. Dan sekarang tinggal buktikan dan buktikan agar persiapan ini tidak sia-sia. Selanjutnya, para atlet bersama ofisial akan diberangkatkan pada 7 September 2024, melakukan keabsahan pada 8 September 2024, drawing pada 9 September 2024, dan bertanding pada 10 hingga 19 September 2024. Ida Maruta melaporkan. Berbagai persiapan dilakukan pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama pemangku terkait menjelang pelaksanaan Bali International Airshow. Salah satunya memastikan operasional kebandarudaraan dan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa bandara tetap terjaga secara optimal. Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Bali International Airshow 2024 yang akan digelar pada 18 hingga 21 September 2024. Untuk memastikan operasional kebandarudaraan dan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa tetap terjaga secara optimal, pihak bandara setempat telah melakukan sosialisasi kepada maskapai yang dijadwalkan berada pada jendela waktu atau window time pelaksanaan aerobatik pesawat. Selama pelaksanaan Bali Airshow akan ada 4 sesi aerobatik dalam sehari, yang setiap sesinya akan berlangsung selama 20 menit. Sesi pertama berlangsung pada pukul 9.30 hingga 9.50 WITA. Sesi kedua pukul 10.30 hingga 10.50 WITA, sesi ketiga pukul 12.30 hingga 12.50 WITA, dan terakhir pada pukul 15.30 hingga 15.50 WITA. Para calon penumpang yang memiliki jadwal penerbangan di tanggal 15 hingga 21 September 2024 pada jam-jam tersebut dihimbau untuk dapat menghubungi maskapai guna memastikan jadwal penerbangan yang telah disesuaikan dengan kegiatan Bali Airshow. Pihak bandara juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk melancarkan arus kendaraan dan penumpang. Terkait dengan kondisi lalu lintas, khususnya nanti akan ada pengaturan ya, kendaraan yang akan masuk ke arena Bali Airshow maupun yang keluar, nanti akan direkayasa dengan penggunaan satu jalur ya, satu arah ya, satu arah seperti itu. Sehingga hal tersebut kami membutuhkan dukungan juga dari kawan-kawan, dari masyarakat. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 4 Tahun 2024, tanggal 12 Agustus 2024, tentang pengaturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan Bali Airshow 2024 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 2 hal utama yang mendapat pengaturan, yakni pembatasan slot dan pengaturan slot. Untuk pembatasan slot selama Bali Airshow tidak diperkenankan menambah penerbangan atau extra flight. Dan mengenai pengaturan slot, maskapai yang terdampak window time, latihan, dan flying display agar mengajukan slot untuk menyesuaikan jadwal penerbangan. Selain surat edaran, pihak Airnav Indonesia juga mengeluarkan notice to airmen perihal aircraft expected delay. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, Nusa Penida kini memiliki objek wisata baru yang ramai dikunjungi ribuan wisatawan. Destinasi wisata ini memiliki panorama tebing dan terumbu karang yang eksotis. Selain Pantai Klingking dan Diamond Beach, Nusa Penida kini memiliki destinasi baru yang sangat menawan, yakni Pantai Lumangan dan Pantai Korawa. Kedua pantai ini berada di Dusun Penangki dan Desa Bunga Mekar, Nusa Penida. Daya tarik wisata baru ini kini sedang ramai dikunjungi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menjadi daya tarik wisata untuk bersuah foto, tempat ini memiliki panorama yang indah dengan gugusan karang yang eksotis. Selain daratan yang indah, lautnya sangat menawan dengan terumbu karang yang masih natural.
tampak wisatawan melakukan diving dan snorkeling, melihat langsung sekelompok ikan parimanta. Pesatnya kunjungan wisatawan di kedua destinasi ini dikarenakan berdekatan dengan objek wisata Broken Beach dan Angel Billabong yang berada di wilayah Dusun Sompang, Desa Bunga Mekar. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung tentunya dibutuhkan akses dan infrastruktur yang memadai. Akses dari Pantai Lumangan dan Pantai Korawa menuju Broken Beach dan Angel Billabong masih berupa jalan tanah. Perbekal Desa Bunga Mekar, Wayan Yase berharap agar pemerintah kabupaten berupaya untuk memperbaiki akses tersebut. Terlebih kawasan tersebut menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan. Tidak hanya infrastruktur, kawasan tersebut saat ini belum ada jaringan PDAM dan listrik. Mencintai, mengunjungi, bahkan ingin tinggal di Desa Bunga Mekar ini. Ini terbukti sampai saat ini. Artinya dengan keindahan alamnya yang sangat luar biasa, begitu juga seni, adat budaya yang diwariskan dari leluhur kita, itu masih tetap ajak dan lestari sampai saat ini. Selain sebagai spot bersuah foto, Pantai Lumangan dan Pantai Korawa kini menjadi spot para pemancing lokal maupun dari Bali daratan. Ketut Kusetiawan melaporkan. Pemanfaatan sumber daya laut untuk pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata telah dilakukan Provinsi Bali, seperti pemanfaatan sumber daya laut menjadi wisata bahari di kawasan Tanjung Benua Badung. Pengembangan kawasan ini sangat membantu perekonomian daerah dan juga masyarakat sekitar. Pariwisata bahari Tanjung Benoa menjadi tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menghabiskan masa liburannya di Bali. Kondisi air lautnya yang tenang membuat kawasan ini terkenal dengan beragam aktivitas permainan air atau water sport yang memacu adrenalin. Salah satu pengelola permainan air di Tanjung Benoa, Wayan Suda mengatakan, saat ini kunjungan wisatawan didominasi wisatawan domestik. Sementara untuk wisatawan dari luar berasal dari beberapa negara seperti India, Korea, China, dan Australia. Sejauh ini wahana yang digemari adalah parasailing, jet ski, dan sea walker. Dirinya menyebut wisatawan mancanegara yang sebelumnya berkunjung pasti akan kembali lagi menikmati indahnya alam Bali, seperti keindahan bawah lautnya di Tanjung Benoa. Wahananya yang paling disukai parasailing, jet ski, sama sea walker. Itu yang paling disukai sama pengunjung yang sekarang ini. Untuk ke water sportnya, ke wahana Tanjung Benoa cukup tinggi Pak peminatnya. Untuk kedepannya yang pasti servis kita kepada tamu itu yang nomor satu, karena kita jual jasa. Servis nyamannya tamu itu yang kita jaga biar wisatawan tetap akan mencari kita. Berbagai pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di kawasan Tanjung Benoa menjadikan daerah ini mengalami perubahan yang signifikan. Juru Bendesa Desa Adat Tanjung Benoa, Ima Dewi Jaya mengatakan, wisata bahari mampu menopang perekonomian masyarakat sekitar dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam menjaga ekosistem laut, pihaknya mengajak semua pihak yang ada di desa untuk menjaganya, dan perlindungan ini telah masuk dalam peraturan desa. Menjaga lingkungan, wilayah, termasuk keamanan, kenyamanannya, termasuk bagaimana menjaga biota laut yang ada di sini dengan perarem keputusan Desa Adat yang tidak memperbolehkan menangkap ikan hias, memportas. Potensi wisata bahari yang ada sangat menopang semua sektor ekonomi yang ada, termasuk perbankan yang ada. Kita punya LPD, sekarang ini kita punya BUBDA yang mengelola aset-aset Desa Adat di kawasan pesisir. Upaya memerangi sampah plastik juga dilakukan Desa Adat bersama berbagai elemen masyarakat dengan rutin melakukan pembersihan di sekitar pantai sehingga ekosistem laut tidak tercemar. Selain itu, penyelamatan terumbu karang juga dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga. Keindahan Tanjung Benoa tidak hanya terletak di pantainya saja. Berada di sebelah barat Tanjung Benoa, dekat dengan jalan tol Bali Mandara, hutan bakau atau yang dikenal dengan hutan mangrove juga menjadi spot wisata menarik di Tanjung Benoa. Hutan bakau yang dikenal sebagai Taman Hutan Rakyat atau Tahurang Ngurah Rai, selain menjadi spot wisata, juga memiliki fungsi sebagai paru-paru kota, menjaga ekosistem pesisir, mengatasi pencemaran laut,
menjaga kualitas air, dan meminimalisir terjadinya abrasi di sekitar pesisir. Kabupaten Karangasem dikenal memiliki keindahan alam dengan sumber mata air pegunungannya, seperti mata air Telaga Surya dan hulu sungai Telaga Wajah di Banjar Dinas Tegenan, Desa Menangan, Kecamatan Rendang. Semilir angin dan sejuknya udara lembah hijau, gemericik air, serta suasana alam yang hening, hanya sebagian kecil kedamaian yang bisa dinikmati oleh pelancong maupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Telaga Surya berlokasi di Banjar Dinas Tegenan, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Banyak yang dapat dinikmati para pelancong dan wisatawan saat berada di objek wisata yang terletak di lembah di kaki Gunung Agung ini. Bersantai bersama keluarga di pinggir sungai Telaga Wajah nan jernih, sembari menikmati bekal yang dibawa, menjadi salah satu sensasi tersendiri bagi pengunjung. Betapa tidak, hulu sungai Telaga Wajah yang berarus deras ini sangat indah dan masih alami. Pengunjung juga dapat menikmati langsung segarnya air sungai dengan mandi ataupun berendam di sungai dengan air yang dingin ini. Tidak hanya sungai, pengunjung dan wisatawan juga dapat berendam dan berenang di kolam mata air Telaga Surya yang jernih. Terdapat 2 kolam besar dengan kedalaman tertentu, 1 kolam untuk dewasa dan 1 kolam untuk anak-anak. Saat hari libur seperti hari Minggu atau hari libur nasional dan keagamaan, objek wisata ini selalu ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Kalau Sabtu Minggu ramai, kalau hari biasa agak sepian. Oke. Pak, biasanya yang banyak pengunjungnya itu pas hari apa aja Pak? Pas hari Sabtu Minggu ya Pak. Sabtu Minggu Pak ya. Itu bisa sampai berapa orang Pak? Kalau hari Minggu bisa nyampe 500 orang, 500-600. Sebagian besar wisatawan dan pengunjung mengaku selalu ingin kembali ke objek wisata ini karena selain indah dan airnya yang jernih, objek wisata ini sangat damai, alami, dan jauh dari kebisingan. Sebenarnya dari rumah saya agak lumayan dekat dan memang tempatnya airnya jernih dan suhu airnya enak sekali di sini karena kan dingin gitu ya. Untuk dapat menikmati keindahan alam, sensasi bersantai dan mandi di sungai Telaga Wajah atau berenang di kolam di objek wisata ini, pengunjung tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena tiket masuk yang sangat terjangkau yakni Rp10.000 per orang. Andi Hussein melaporkan. Saudara, tanaman hias simbar di Bali terus berkembang dengan menyilangkan simbar lokal dengan simbar Nusantara maupun simbar dari mancanegara. Dengan memadukan kerajinan emas dan juga perak pada bingkainya, simbar Bali kini diminati pasar internasional. Bagi pecinta tanaman hias, nama simbar sudah tidak asing lagi. Tidak hanya simbar asli Bali yang dikenal dengan nama simbar tanduk menjangan, aneka simbar dari berbagai daerah di tanah air juga sudah meramaikan pasaran simbar di Bali seperti simbar Platycerium wandai dari Papua, Platycerium grande dari Sulawesi, dan Platycerium ridley dari Kalimantan. Sedangkan simbar dari luar negeri seperti simbar Platycerium panama asal Panama, benua Amerika, sampai Platycerium elephantosis asal Afrika. Dengan pengawinan silang, melahirkan aneka simbar hybrid dengan beragam jenis dan bentuknya. Kini, simbar juga dilengkapi dengan bingkai kayu ukir yang dipadukan ukiran perak atau emas. Seperti dilakukan Wayan Agus Witnyana, asal Desa Celuk, Sukawati, memanfaatkan ukiran perak pada bingkai simbarnya. Kini, Agus Witnyana sering menerima pesanan kerajinan perak untuk bingkai simbar. Dengan memadukan kerajinan emas dan perak pada bingkainya, membuat simbar Bali kini diminati pasar internasional. Keindahannya biasa aja dari hijaunya kesegarannya. Biasanya dia ada istilahnya ada sil, ada lidah. Yang sil yang ke atas, yang lidahnya ke bawah. Biasanya dia untuk kanan kirinya sama seimbang, ya dilihat cantik. Jenisnya banyak di kapal, ada wilinki, ada namanya elepan, ada hidi dan beragam gitu. Termasuk barang-barang import yang untuk ke Bali itu banyak sekali ratusan.
Biasanya untuk impor jadi ke Thailand, Singapura, Taiwan, Jepang. Dan biasanya harga beragam. Kalau mau mulai untuk main untuk Platycerium niki dinamakan Simbar, ada anakan dari 100.000. Kalau udah gede 30 juta nyampe Pak. Ampun, untuk Indonesia udah beredar sampai kalau untuk manjangan Bali kayak SP kita di Bali udah ke Jepang, ke Thailand, itu udah dikirim. Tanaman hias jenis Simbar ini mulai banyak diminati pecinta tanaman hias sejak pandemi COVID-19 lalu. Karena keindahannya, Simbar hingga saat ini masih sangat diminati. Wayan Sudarsana melaporkan. Tipat kare merupakan salah satu menu tradisional khas Bali yang menjadi favorit banyak orang. Sebuah warung di Desa Guang Gianyar telah menjual menu ini sejak 16 tahun lalu dan terus menjadi incaran penikmatnya. Siapa yang menyangka sebuah warung kecil di dalam gang menjadi lokasi yang paling dicari untuk dapat menikmati kuliner sederhana namun menggugah selera, yakni tipat kare. Para pembeli sudah antre, bahkan sebelum warung benar-benar dibuka. Warung Mek Resi tidak berhenti melayani pembeli sejak pukul 11 siang dan sudah habis saat jam 4 sore. Sebagian besar pembeli mengincar tipat kare buatan Ibu Resi karena rasa yang lezat dan porsi yang cukup banyak. Untuk seporsi tipat kare, pembeli dapat menikmati potongan tipat dengan topping mie goreng, 1 potong ayam, 1 butir telur rebus, usus ayam, dan kulit ayam. Tidak lupa, sesendok sambal khas melengkapi menu yang kemudian disiram kuah kare yang kaya dengan bumbu rempah Bali. Porsi yang melimpah ini dijual hanya seharga Rp12.000 saja. Dalam sehari, tipat kare ini mampu menghabiskan 15 sampai 20 kg ayam. Bukan hanya tipat kare, para pembeli juga kerap membeli minuman segar yang unik, yakni es salak. Isian dari es ini sebenarnya sangat sederhana, namun menyegarkan. Salak yang telah direbus dengan rempah-rempah, ditambahkan es serut dan gula cair, serta susu kental manis. Jika ingin rasa yang lebih segar, es salak tidak perlu lagi ditambahkan susu kental manis. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 8 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Niputu Lia Cahyani. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi cuaca di wilayah Bali Minggu 8 September 2024. Di mana kondisi cuaca secara umum berawan. Untuk potensi hujan, intensitas ringan dapat terjadi di wilayah Bali bagian timur, Bali bagian tengah, dan Bali bagian barat. Untuk suhu udara diprediksi 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.